Halo, Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5, kelas 448 dengan anggota Bagas Setio Ananto absen 5, Miftah Farha absen 18, Reza Kurniawan Sitepu absen 20. Di video ini kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang akuntansi dan alokasi biaya untuk byproduct. Byproduct atau produk sertaan adalah suatu produk yang nilainya relatif kecil yang dihasilkan bersamaan dengan produk lain yang nilainya lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar tersebut disebut main product atau jika lebih dari satu merupakan joint product. Contoh dari byproduct. Pada penggilingan padi, produk utamanya adalah beras, sedangkan produk sampingannya berupa dedak dan merang. Pada industri kayu, produk utamanya berupa balok kayu, dan produk sampingannya berupa serbuk kayu yang berasal dari proses penggergajian kayu. Byproduct yang dihasilkan pada suatu proses produksi, ada yang memiliki nilai jual dan ada pula yang tidak memiliki nilai jual. Metode costing byproduct. Nilai byproduct pada umumnya relatif kecil dibandingkan main product, sehingga sebagian ahli berpendapat bahwa byproduct tidak perlu mendapatkan alokasi joint cost, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa byproduct perlu mendapatkan alokasi joint cost. Apabila byproduct tidak mendapat alokasi joint cost, maka byproduct diakui sebesar gross revenue atau sebesar net revenue. Sedangkan apabila byproduct mendapat alokasi joint cost, maka menggunakan metode replacement cost atau metode market value. Untuk byproduct tidak mendapat alokasi joint cost terdiri dari dua. Yang pertama, pengakuan gross revenue. Nilai byproduct sebesar gross revenue disajikan pada income statement dengan 4 alternatif. Yang pertama sebagai other income, yang kedua ditambahkan pada sales revenue, yang ketiga dikurangkan dari cost of goods sold atau COGS produk utama, yang keempat dikurangkan dari total biaya produksi produk utama. Untuk hasil penjualan byproduct dicatat sebagai other income, kita bisa melihat penyajiannya pada ilustrasi berikut ini. Nah, other income di sini berasal dari revenue from sales of byproduct. Pada hasil penjualan byproduct sebagai penambah sales revenue, kita bisa lihat penyajiannya pada ilustrasi berikut ini. Sales yang awalnya hanya berjumlah 50.000 menjadi 51.000 karena penambahan dari revenue from sales of byproduct. Hasil penjualan byproduct sebagai pengurang COGS. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada income statement, di bagian COGS, nilai dari COGS harus dikurangi revenue from sales of byproduct, sehingga income statement keseluruhan disajikan seperti tabel ini. Hasil penjualan byproduct sebagai pengurang biaya produksi. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada income statement, nilai total production cost di bagian COGS harus dikurangi revenue from sales of byproduct, sehingga menghasilkan net production cost. Dan penyajian income statement seluruhnya seperti tabel ini.
metode pengakuan net revenue. Nilai by product diakui sebesar net revenue yang dihitung dengan mengurangkan biaya setelah split off point, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dari gross revenue, sehingga dapat dirumuskan gross revenue dikurangi cost after split off. Ilustrasinya, terdapat by product dengan gross revenue Rp1.000, biaya setelah split off point Rp100, biaya pemasaran Rp60, dan biaya administrasi Rp40. Net revenue by product tersebut dihitung sebagai berikut. Gross revenue sebesar Rp1.000 dikurangi variable cost Rp100, marketing expense Rp60, dan administrative expense Rp40, sehingga menghasilkan net revenue sebesar Rp800. Bagaimana menyajikan net revenue by product pada income statement? Net revenue by product disajikan pada income statement sebagai other income, ditambahkan pada sales revenue, dikurangkan dari COGS produk utama, atau dikurangkan dari total biaya produksi produk utama. Cara menyajikannya sama dengan cara menyajikan by product yang dinilai sebesar gross revenue seperti ilustrasi sebelumnya. Beberapa perusahaan menggunakan satu akun by product untuk mencatat cost dan revenue by product. Biaya didebit pada akun by product, sedangkan hasil penjualan dikredit pada akun by product. Saldo akun by product menunjukkan net revenue by product yang disajikan pada income statement. Bagian B, yaitu by product mendapat alokasi joint cost. Yang pertama, metode replacement cost. Menurut metode ini, by product mendapat alokasi joint cost sebesar biaya pengganti atau harga belinya. Metode ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang by produknya dimanfaatkan oleh internal perusahaan itu sendiri. Terdapat divisi yang menghasilkan by product yang dibutuhkan oleh divisi lain. Pemanfaatan by product yang dihasilkan mencegah perusahaan membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Hal inilah yang melandasi penggunaan biaya pengganti atau harga beli untuk mengalokasikan joint cost ke by product pada metode replacement cost. Yang berikutnya, pada saat by product ditransfer dari divisi yang menghasilkan, biaya produksi main product dikurangi sebesar replacement cost by product. Sebaliknya, biaya produksi divisi yang menerima by product ditambah sebesar replacement cost by product tersebut. Metode market value atau reversal cost. Metode ini mirip dengan metode 1D. Nilai by product dikurangi dari biaya produksi by product. Bedanya, pada metode 1D by product dinilai sebesar gross revenue, sedangkan pada metode market value by product dinilai sebesar estimasi nilai by product pada split off point, yaitu harga jual dikurangi dengan estimasi operating profit, beban pemasaran dan administrasi, serta estimasi variable cost. Nilai estimasi by product tersebut didebit ke akun by product dan dikreditkan dari biaya produk main product. Berikutnya, setelah by product selesai diproduksi, maka variable cost aktual ditambah pada akun by product. Alokasi marketing dan administrative expense juga bisa didebitkan pada akun by product. Kemudian hasil penjualan dikreditkan pada akun by product. Setelah itu, saldo akun by product disajikan seperti metode 1.
FOH cuma 80, 90, dan 30. Total production cost-nya jadinya 200, market value-nya itu 10.000 dari 100 kali 100. Asumsi operating profit-nya 25% dari sales price, jadi dari 25% dari 10.000 itu 2,5. Market and administrasi expense-nya itu 15%, jadi 1.500 dijumlah 4.000. 4.000 dikurangi 10.000 sama dengan 6.000. Estimasi production cost after split off-nya itu material 400, labor 500, FOH 100, jumlahnya 1000. Estimasi value by product at split off-nya itu 5000. Net cost of main produknya 195.000 dari 200.000 dikurangi 5.000. NP actual production cost after split off-nya itu 900, jadi jumlahnya by produknya 5.900. Totalnya number of unitnya 100 sama 10, lalu dibagi dengan net of cost. Sebelumnya, by product perlu proses lanjutan sebelum bisa dijual. Apabila by product dapat dijual pada split off point, maka estimasi nilai by product pada split off point adalah harga jual dikurangi estimasi operating profit, beban pemasaran, dan administrasi. Metode market value ini berlandaskan pada pemikiran bahwa market value mencerminkan cost suatu produk. Dengan demikian, sebenarnya bisa juga mengalokasikan joint cost ke by product berdasarkan market value my product dan by product seperti pada alokasi joint cost ke joint product. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Yang pertama menggunakan cost accounting edisi 14 starter, dan yang kedua adalah menggunakan cost accounting edisi 16.